Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Pratama dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Apabila memperhatikan dan menelaah konsep insan kamil dalam buku Konsepsi Manusia Menurut Islam, maka penulis menganalisis dan mengomentari pikiran dan pendapat dari para ahli tersebut sebagai berikut. Menurut penulis, bahwasanya manusia merupakan sasaran kajian yang selalu menarik untuk dibicarakan. Pembicaraan dan penelitian tentang manusia sejak zaman klasik hingga sekarang ini belum pernah mengenal kata berhenti. Ketertarikan para ahli untuk meneliti manusia karena manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kesempurnaan dan keunggulan ketimbang makhluk lain. Kesempurnaan manusia dari sisi penciptaannya telah dilegitimasi dalam beberapa ayat Al-Quran. Kesempurnaan dan keunggulan manusia itulah yang membuatnya begitu unik untuk dibicarakan, baik dalam sosiologi, antropologi, filsafat psikologi, maupun tasawuf. Salah satu pembicaraan tentang manusia dalam pandangan tasawuf yang sampai sekarang masih banyak diminati oleh para pengkaji tasawuf adalah pemikiran insan kamil atau manusia sempurna. Pemikiran ini pernah dikemukakan oleh Al-Jili. Secara umum, istilah insan kamil sering dimaknai orang sebagai manusia sempurna. Pengertian insan kamil menurut Al-Jili dirumuskan sebagai berikut. Insan kamil pertama sejak adanya wujud hingga akhir lamanya yang mengkristal pada setiap zaman. Dan insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Maka insan kamil merupakan asalnya wujud atau menjadi poros yang kemudian berkembang atasnya roh wujud dari awal hingga akhirnya. Dan selanjutnya pengertian akhir dari insan kamil adalah roh Nabi Muhammad SAW yang mengkristal dalam diri para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Lalu para wali dan orang-orang soleh sebagai cermin Tuhan yang diciptakan atas namanya dan refleksi gambaran nama-nama dan sifat-sifatnya. Al-Jili melihat bahwa insan kamil manusia sempurna merupakan muskah atau topi Tuhan. Seperti disebutkan dalam hadis, artinya Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang maha rahman. Hadis lain menyebutkan, artinya Allah menciptakan Adam dalam bentuk dirinya. Sebagaimana diketahui, Tuhan memiliki sifat-sifat seperti hidup, pandai, berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Manusia atau Adam pun memiliki sifat-sifat seperti itu. Proses-proses yang terjadi setelah ini adalah setelah Tuhan menciptakan substansi huiyah Tuhan dihadapkan dengan huzuiyah Adam. Aniyahnya disandingkan dengan aniyah Adam. Dan zatnya dihadapkan pada zat Adam. Dan akhirnya Adam berhadapan dengan Tuhan dalam skala hakikatnya. Al-Jili berpendapat bahwa nama-nama dan sifat-sifat
ilahiyah itu pada dasarnya merupakan milik insan kamil sebagai suatu kemestian yang tidak bisa dipisahkan dengan esensinya atau intinya. Sebab sifat-sifat dan nama-nama tersebut tidak memiliki tempat berwujud, melainkan pada insan kamil. Lebih lanjutnya, Al-Jili mengemukakan bahwa perumpamaan hubungan Tuhan dengan insan kamil adalah bagaikan cermin yang seseorang tidak akan dapat melihat bentuk dirinya kecuali melalui cermin itu. Selanjutnya, konsep insan kamil Al-Jili dekat dengan konsep hulul al-halaj dan konsep ittihad Ibnu Arabi, yaitu integrasi sifat lahud atau ketuhanan dan nasut atau kemanusiaan dalam suatu pribadi sebagai pancaran dari Nur Muhammad. Adapun Ibnu Arabi mentransfer konsep hulul al-halaj dalam paham ittihad ketika menggambarkan insan kamil sebagai wali-wali Allah, yaitu diliputi oleh Nur Muhammad SAW. Insan kamil bagi Al-Jili merupakan proses tempat beredarnya segala yang terwujud atau aflak al-wujud dari awal sampai akhir. Dia adalah suatu atau wahid sejak wujud dan untuk selamanya. Di samping itu, insan kamil dapat muncul dan menampakkan dirinya dalam berbagai macam. Ia diberi nama dengan nama yang tidak diberikan kepada orang lain. Nama aslinya adalah Muhammad. Nama kehormatannya Abu Al-Qasim dan gelarnya Syamsu ad-Din. Apabila memperhatikan uraian di atas, maka menurut analisis penulis bahwa insan kamil tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan. Disebut insan kamil karena pengaktualisasian tujuan pendapatannya, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya. Mengkaji karakteristik insan kamil berarti mencari suatu bentuk atau ciri khas dari watak atau karakter insan kamil itu sendiri. Adapun ciri-ciri atau karakteristik insan kamil diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Manusia yang telah dilengkapi Tuhan dengan berbagai daya tangkap seperti serapan indera, rasio, dan intuisi dalam kadar yang sangat tinggi, sehingga dapat merebut masa dan serta menguasai dunia. Yang kedua, manusia adalah teman kerja Tuhan di bumi. Iqbal mengartikan kata teman Tuhan sebagai hubungan yang dinamis. Artinya dengan potensi kedua belah pihak atau insan kamil dan Tuhan, maka akan mewujudkan sebuah penyempurnaan ciptaan Tuhan yang belum selesai secara dialektik untuk kemudian diolah manusia menjadi barang konsumtif. Yang ketiga, irodah atau kehendak. Manusia utama adalah seirodah Tuhan. Yang keempat, ilmu dan kekuasaan Tuhan menjadi kembar dengan ilmu dan kekuasaan manusia utama. 5. Insan kamil adalah orang yang tidak dikendalikan qada dan qadar, melainkan mampu mengarahkan kemana harus terjadi.
karakteristik insan kamil melalui hasil empirik yang diperoleh dan kedekatannya dengan Tuhan yang didapat setelah mendapatkan keridhoannya, yaitu 1. Rahmat material. Apabila seseorang mentaati Allah dan mendapatkan keridhoannya, maka ia akan semakin banyak menerima anugerah. Yang kedua adalah keadilan sosial. Apabila seseorang menaati Allah dan mengikuti hukum-hukumnya, maka tidak akan ada kezaliman daripadanya. Yang ketiga, yang terakhir, kedamaian dan percaya diri. Bila seseorang dekat kepada Allah, maka segala hal menjadi tampak ringan dan kecil baginya. Ia merasa berada di bawah perlindungannya sehingga tidak ada yang dapat merugikannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.